Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah hari ini dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Hari ini kita akan mencoba untuk jalan-jalan ke beberapa wilayah mengenai perencanaan wilayah yang ada di beberapa negara, beberapa kota yang ada di dunia ataupun di Indonesia. Kita akan lihat bagaimana mereka merencanakan wilayah yang mereka miliki. Nah, kita mulai dari di Cina. Nah, jadi Cina itu mulai membuka diri. Dulu kan dapat julukan tirai bambu. Jadi di mana Cina itu benar-benar tertutup, yang banyak orang nggak bisa masuk, banyak orang tidak bisa mendapatkan informasi apapun tentang Cina. Namun mulai tahun 70-an di bawah Deng Xiaoping, Cina mulai membuka. Oke. Mengapa membuka? Karena ya Cina mau tidak mau menyadari bahwa penduduk di wilayah mereka itu semakin banyak, terutama di bidang pertanian. Sehingga mereka menerapkan kebijakan urbanisasi. Oke. Nah, urbanisasi, namun urbanisasi yang mereka juga udah berpikir, mereka tidak kemudian urbanisasi yang dilakukan mengarah pada kota Shanghai atau kota Beijing yang sudah menjadi kota besar. Tapi mereka mencoba menumbuhkan kota-kota menengah, oke, kota menengah dan SEZ yang diprioritaskan untuk menjadi pusat pertumbuhan. Oke. Jadi menumbuhkan wilayah-wilayah kota-kota menengah yang dimana kota-kota menengah ini nanti bisa menjadi kota-kota yang berkembang menjadi pusat pertumbuhan wilayah yang baru ya, di luar Shanghai, Beijing atau kota-kota besar lainnya. Nah, kemudian ketika kota-kota baru, kota-kota menengah itu atau zona-zona ekonomi eksklusif itu dibuat, ya diiringi dengan kebijakan bahwa urbanisasi itu tidak boleh ke kota besar, Shanghai, Beijing dan teman-temannya, tapi ke kota-kota menengah. Walaupun mereka itu tidak bisa diterapkan secara optimal. Nah, namun agar orang-orang mau datang ke kota-kota menengah, ya contohnya kalau di Indonesia misalnya ke kota-kota kayak Salatiga, ya, atau kota misalnya apa ke Klaten, yang kabupaten yang sebagai Klaten mungkin ya kota Salatiga, misalnya, atau kota Solo misalnya dianggap kota menengah ya, karena dibandingkan dengan Semarang, Jakarta, Medan, Surabaya masih kalah, Solo masih kalah dengan mereka semua ya. Agar orang itu mau datang ke kota-kota menengah itu, maka diiringi dengan perbaikan sarana dan prasarana sehingga dilengkapi agar sama seperti kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya. Oke. Nah, itu yang dilakukan oleh Cina. Jadi mereka melihat penduduknya banyak, di sektor pertanian terlalu banyak, bagaimana kalau dilakukan urbanisasi. Nah, ini pola pikir Cina membuat sebuah perencanaan wilayah sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi. Nah, terus selanjutnya di Brazil. Di Brazil itu yang mereka buat adalah bahwa pertumbuhan kota di Brazil itu terkonsentrasi di sepanjang pantai timur. Oke, jadi pantai timurnya Brazil itu berkembang dengan pesat, mulai dari Rio de Janeiro, Sao Paulo, Curitiba hingga Porto Alegre. Ya. Nah, sedangkan di wilayah baratnya itu tidak berkembang. Nah, oleh karena itu maka untuk mengurangi disparitas wilayah yang jelas itu, Brazil membuat sebuah gebrakan, yaitu dengan membuat jalan-jalan raya yang masuk ke daerah pedalaman. Oke, selain membuka hutan Amazon, ya, walaupun tidak semua dibuka total, tapi dibuka untuk agar adanya pemerataan pembangunan, dibangun juga ibu kota baru Brasilia. Oke, jadi kalau kalian ada berkata-kata yang melakukan perpindahan itu apakah hanya Indonesia? Tidak, salah satunya ada Brazil. Brazil mau mengubah ibu kota ke Brasilia. Nah, walaupun memang proses ini tidak kurang berhasil dan berhasil pada tahun 80-an karena berbagai faktor, lingkungan, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Tapi di sini ada upaya dari Brazil untuk mengurangi disparitas dengan membuat pusat pertumbuhan baru berupa ibu kota baru. Nah, ini juga yang dipikirkan oleh
kemarin Pak Jokowi mencetuskan untuk pindah ibu kota adalah agar disparitas barat dan timur itu bisa berkurang dengan meletakkan ibu kota lebih ke tengah lagi dibandingkan yang saat ini ada, yaitu di Jakarta. Oke. Nah, kemudian yang menarik dilakukan kemudian setelah Brazil. Nah, ini proses adaptasi Brazil. Ketika mereka gagal dengan Brasilianya, mereka membuat gebrakan-gebrakan baru, yaitu mendorong kota-kota menjadi menarik dikunjungi, nyaman ditinggali. Oke, dan membuka partisipasi partisipasi warga kota sehingga terwujud kota-kota yang secara ekonomi kompetitif. Oke, jadi bagaimana kota-kota itu bisa memiliki daya saing yang lebih baik dibandingkan wilayah-wilayah lainnya, bisa berkembang dengan lebih baik. Namun memang hingga saat ini kota-kota Brazil masih ditandai dengan kontrasnya yang sangat tinggi antara orang kaya dan orang miskin. Tapi di sini menunjukkan bahwa bagaimana Brazil berupaya untuk memperbaiki disparitas wilayahnya dengan mewujudkan dengan membuat ibu kota baru atau dengan mengembangkan potensi-potensi wilayah yang ada di tiap-tiap kota yang sudah ada. Nah, inilah yang dilakukan oleh Brazil. Oke. Nah, atau ini salah satu yang dilakukan oleh Brazil. Agar orang-orang itu mau datang ke kota-kota yang tidak terlalu terkenal kayak Curitiba yang tidak terlalu terkenal, maka mereka melakukan keterpaduan yang berupa antara land use planning, antara transportation planning dan urban design. Sehingga mereka membuat sebuah perencanaan wilayah di mana transportasi dan pusat-pusat kegiatan ekonomi di wilayah itu terintegrasi satu sama lain, sehingga di orang-orang di Brazil itu mau kemana-mana, mau ke pusat-pusat pertumbuhan kota, misalnya ke ibu kotanya, ke pusat pemerintahannya, ke perpustakaannya, ke alun-alunnya misalnya, atau pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat pendidikan, itu semuanya bisa terakses dengan mudah tanpa kesulitan dengan hanya menggunakan moda transportasi umum yang ada di sana. Nah, ini yang dilakukan oleh Brazil, ya. Jadi menggunakan transportasi planning. Oke, dan digabungkan dengan urban design. Jadi perencanaan wilayah itu ini berkaitan antara pola ruang dengan struktur ruang. Jadi pola ruang yang ada diintegrasi dengan struktur ruang berupa transportasi planning agar antara urban planning yang dibuat atau pola ruang yang dibuat bisa terwujud dibantu dengan adanya struktur ruang. Atau yang lain, ini perencanaannya. Di Vancouver, Kanada, membuat sebuah namanya urban retrofit, di mana mereka berkeinginan kota yang ada di sana itu menjadi nyaman bagi pejalan kaki. Nah, agar nyaman, maka pusat kota dan pusat kota dipadatkan, digabungkan, didekatkan jadi satu. Gitu. Jadi pusat kotanya, kemudian simpul-simpul transportasinya dipadatkan jadi satu. Dan ini terus-menerus dilakukan oleh dua wali kota yang berbeda. Sehingga ketika kita di Vancouver, itu kita bisa menempuh, bisa mencapai berbagai macam pusat-pusat kota atau simpul-simpul transportasi yang ada di kota itu hanya dengan jalan kaki. Dia mau mengelilingi kota itu, pusat-pusatnya bisa dikunjungi dengan jalan kaki, dan kalau kita mau butuh transportasi, itu dapat dicapai dengan mudah. Nah, ini bentuk perencanaan yang ada di Vancouver, Kanada. Nah, lagi-lagi nama perencanaan itu terkait dengan tujuannya apa. Pingin jadi apa wilayah yang kita rencanakan. Atau Bangkok, misalnya melakukan revitalisasi transportasi air. Karena mereka merasa bahwa kota Bangkok itu punya banyak aliran sungai, maka bagaimana kalau mereka memanfaatkan aliran sungai itu menjadi moda transportasi alternatif, dan juga bisa menjadi daya tarik wisata. Indonesia bisa, Pak? Oh, sangat bisa sekali. Banyak kota-kota di luar Jawa yang memiliki sungai-sungai besar yang membelah kota-kota yang ada di sana. Tinggal dimanfaatkan kalau mau dimanfaatkan. Atau di Hanoi, Vietnam. Dalam merencanakan kota Hanoi, Vietnam, melakukan sebuah perencanaan yang sederhana, di mana mereka membuat sebuah
kondisi saat ini seperti apa, masa depan yang diingin seperti apa, dan bagaimana cara mencapainya. Jadi mereka melakukan proses perencanaan yang disebut partisipasi planning, di mana masyarakat kota Hanoi ini, bukan masyarakat, ya masyarakat kota Hanoi ini diminta untuk berkontribusi terhadap rencana wilayahnya. Dimulai dengan memberitahu atau menunjukkan oleh masyarakat itu menunjukkan sekarang ini kondisi di Hanoi itu seperti apa. Kemudian mereka tuh pinginnya Hanoi itu kedepannya mau seperti apa. Nah, tapi tidak hanya minta saja, tapi juga mereka menunjukkan cara untuk kesana itu bagaimana. Nah, ini sebuah bentuk hal yang sangat bagus yang perlu kita terapkan di Indonesia, bahkan di segala bentuk hal. Kita kebanyakan menuntut, tapi ketika ditanya bagaimana solusi yang bisa kita berikan, kita tidak bisa memberikan solusi. Ya toh? Mungkin kalian sebagai mahasiswa pun banyak. Pak, kami itu tidak suka dengan kuliah online. Bapak itu ngajar tidak jelas ngajar ya. Gini. Terus ditanya, solusinya apa? Solusinya Bapak harus ini, Pak. Bapak itu harus buat suatu materi yang menarik dan lain-lain. Oke, dilakukan, dilaksanakan. Terus tetap saja kalian minta, Pak, kuliahnya kok membosankan gini. Padahal dosen sudah optimal, tapi kalian itu sendiri tidak berupaya untuk mewujudkan apa yang kalian inginkan di dalam pikiran kalian. Pingin kuliahnya seru, kuliahnya asik, dan lain-lain. Tapi kalian kalau di kelas hanya main HP sendiri, oke, ya kan? Main HP, atau tidak dengerin dosen, ngobrol sama temennya. Oke, bagaimana mau mendapatkan suasana kelas yang menarik? Kalau kalian sendiri sebagai mahasiswa tidak mau berupaya untuk mewujudkan itu. Tidak solutif. Nah, itu permasalahannya. Mahasiswa saat ini itu kebanyakan tidak solutif. Hanya menuntut tapi tidak ada solusi. Ketika ditanya balik apa solusi yang bisa diberikan, semuanya nol. Oke, nah itu yang jadi perlu kalian pahami bersama. Seharusnya di dalam menginginkan sesuatu, kita harus bisa memberikan sebuah solusi juga. Nah, ini yang dilakukan oleh Vietnam. Sama seperti perencanaan wilayah, semua orang itu pasti pengennya A, B, C. Pengennya kota kita tuh seperti ini. Pengennya ini murah segala macam. Tapi pas ditanya, oke, kamu maunya itu, menurut kamu gimana caranya untuk mendapatkan itu? Ya nggak bisa jawab. Itulah orang-orang yang atau ada saat ini. Kalau misalnya kalian bilang bicara itu kan fungsi pemerintah, iya benar fungsi pemerintah. Tapi apakah pemerintah tidak boleh? Apakah untuk bertanya ke masyarakatnya? Dan apakah tidak boleh masyarakat lebih pintar daripada pemerintah? Boleh semua. Oke. Nah, kalau kalian berkata, itu fungsi pemerintah, kami ini nih. Nah, berarti kalian lupa. Oke. Bahwa tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau kalian hanya cuma meminta, kalian punya mental menjadi pengemis. Ya, tidak bisa menjadi orang yang memberikan sesuatu. Nah, itu yang perlu kalian pikirkan. Nah, ini sudah diterapkan di Vietnam. Sehingga ketika setiap masyarakat sudah memberikan rencananya apa, kemudian dikomentari secara rinci, step by step gini Pak Presiden, Pak Wali Kota itu step by step gini. Terus caranya itu gini. Nah, nanti dan ini yang ditulis ini, itu dipamerkan. Jadi banyak nanti orang yang datang itu bisa, ternyata dari banyak rencana yang diberikan oleh orang sesama masyarakat, kayaknya si A ini yang paling benar. Saya setuju, jadinya bisa diterapkan dengan baik. Selanjutnya ini Solo ya. Solo ini bagaimana kalau kalian dengar berita dulu, Pak Jokowi berupaya bagaimana menjadikan kota Solo menjadi kota yang nyaman. Dengan cara apa? Dengan melakukan relokasi PKL yang cukup fenomenal di saat Pak Jokowi memerintah Solo bahwa mampu memindahkan PKL ke tempat yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah Kota Solo. Oke, Pemkot Kota Solo, bukan Pemda. Ya, pemerintah Kota Solo. Oke, nah ini salah satu contohnya. Di Indonesia juga ada yang berhasil punya tujuan apa dan mampu mewujudkannya. Atau di Tarakan, bagaimana mereka menekan prinsip pembangunan berimbang, sustainable development itu dilakukan. Jadi mereka berupaya
setiap ada pembangunan, utamanya tidak hanya sosial ekonomi saja yang berkembang, tapi lingkungannya juga bisa tetap terjaga. Nah, ini contohnya di Tarakan Kaltim, pembangunan berimbang. Oke, atau misalnya ini di DIY, saya tunjukkan. DIY itu punya keistimewaan ya, karena dia menjadi satu-satunya sekarang yang punya keistimewaan. Aceh sudah tidak lagi daerah istimewa, tapi hanya daerah istimewa Yogyakarta saja yang punya istimewaan. Dan di dalam perencanaan daerah istimewa Yogyakarta itu ada hal yang perlu dibuat, yaitu untuk menjaga keistimewaan itu. Dengan cara apa? Mengembalikan, memperbaiki, menguatkan, atau mengembangkan nilai dan fungsi ruang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, konsep ini juga bisa diterapkan di berbagai tempat. Nanti saya tunjukkan di mana ini tidak harus menjadi daerah istimewa saja, tapi juga banyak tempat yang bisa mewujudkan ini. Yang pertama, mengembalikan. Nah, kalau di kota Jogja, ya Yogyakarta itu, upaya mengembalikannya salah satunya di sini kan mengembalikan sesuatu yang punya nilai penting sekarang itu tidak terlihat, atau sekarang ini sudah berubah fungsi, dikembalikan menjadi fungsi yang pertama. Contohnya saat ini adalah Malioboro. Malioboro itu, ya, contoh yang dikembalikan adalah Malioboro itu dulu adalah wilayah pedestrian. Yang ada di Malioboro, yang bisa masuk Malioboro itu hanya pejalan kaki, sepeda, atau becak. Andong juga termasuk. Kalau sekarang kan seperti yang di kanan bawah ini. Dulu, tapi sekarang mungkin sudah mulai tertata. Tapi nantinya satu jalan Malioboro itu yang bisa masuk itu hanya pejalan kaki, sepeda, becak, atau andong, plus Trans Jogja. Nah, itu saja, hanya 3 itu saja. Mobil pribadi, motor, dan lain tidak boleh masuk di Jalan Malioboro. Itu yang mengembalikan. Pak, bisa nggak diterapkan? Boleh, silahkan diterapkan di tempat lain yang punya kondisi seperti ini. Yang awalnya itu bisa menjadi tempat wisata yang bagus, tempat wisata yang baik, tapi saat ini belum bisa menjadi tempat wisata yang bagus, maka silakan bisa dikembalikan menjadi tempat wisata. Misalnya seperti itu. Atau misalnya ada bangunan-bangunan heritage yang dulunya adalah bangunan heritage, tapi saat ini misalnya dijadikan gedung perkantoran, ya monggo bisa dikembalikan menjadi tempat heritage, tempat yang bersejarah, ya, tidak lagi menjadi kantor. Misalnya ada kantor KAI yang udah lama, yang dulunya kantornya nggak ada, kemudian dikembalikan. Ya, kantornya ada, tapi tidak menjadi sebuah museum misalnya, karena punya nilai heritage, tapi dijadikan jadikan kantor misalnya partai atau yang lain, dikembalikan menjadi bangunan heritage. Nah, ini contohnya mengembalikan. Atau memperbaiki yang sudah ada, sudah sesuai dengan apa yang dulunya seperti apa, tapi tidak optimal. Ada penurunan fungsi, makanya kemudian diperbaiki. Contoh kalau di Jogja itu ada yang namanya Contoh kalau di Jogja ini adalah Taman Sari, di mana dulunya Taman Sari ini tempat mandinya para raja, dari Kesultanan Jogja atau para abdi orang-orang kesultanan dari Jogja. Nah, saat ini kan kalau kalian mau ke Taman Sari itu kalian harus melewati rumah-rumah penduduk, sehingga kalau kalian yang belum pernah ke sana atau kalian yang tidak tanya-tanya mungkin sulit untuk menemukan Taman Sari yang ada di sana gitu. Jadi ini perlu diperbaiki agar nilai historisnya tetap terjaga. Saya bisa bangunan-bangunan yang liar yang mengganggu kompleks ini bisa dihancurkan, diganti dengan yang baru, atau bangunan-bangunan yang rusak bisa diperbaiki. Ya contohnya kayak restorasi candi lah ya. Itulah memperbaiki yang candinya tidak terlihat bentuknya, diperbaiki sehingga terlihat candi itu seperti apa. Itulah memperbaiki. Atau menguatkan. Nah, yang sudah ada, sudah bagus, fungsinya sudah jelas, diperkuat agar bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, contoh kalau di Jogja itu ada sebuah sumbu filosofis dari yang dimana ada garis linear, garis imajiner yang lurus yang dimulai dari pantai selatan ke panggung Krapia, ke keraton, ya,
alun-alun kidul, dari alun-alun kidul, keraton, alun-alun utara, hingga Tugu, itu secara imajiner lurus sampai dengan Gunung Merapi. Nah, bagaimana itu kemudian tetap nilai-nilai itu tetap terjaga, tetap lestari. Nah, itu yang perlu dipertahankan. Dan di wilayah kan boleh. Karena saya yakin di seluruh Indonesia itu punya adat istiadat yang sudah berlaku, namun belum bisa dipertahankan secara optimal, sehingga perlu dikuatkan kembali, perlu dipertahankan atau perlu dicari orang-orang yang mampu mempertahankan itu sehingga ini bisa lestari. Nah, atau dikembangkan. Sudah ada, sudah lestari, tapi dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Kayak contohnya kalau kalian datang ke Jogja atau kalian yang ada di Jogja, ya mungkin kalian setahun bisa sekali 2 kali ke Jogja. Ya kalau pandemi ini mungkin ada yang belum pernah ke Jogja lagi. Ya, kalau ke Jogja maka kalian sering kadang lihat di wilayah kawasan titik nol dan teman-temannya itu ada banyak sekali perubahan-perubahan dari apa yang ada di wilayahnya. Entah pengecatan kembali, paving kembali, pemasangan paving-paving baru dan seterusnya. Tapi itulah upaya-upaya untuk mengembangkan apa yang sudah ada. Oke, ini bisa dikembangkan di tempat lain? Boleh. Sangat-sangat boleh. Tidak perlu khawatir untuk itu. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan mengenai wilayah-wilayah yang lain. Monggo jika kalian ada pertanyaan bisa ditanyakan via email, WA, atau pertanyaan langsung di psikologi. Itu saja bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.